Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ibu bapak yang saya hormati, enggak sebar kali diingat itu. Terus tanggal dua. Tiga lagi ya. Sabar. Ibu tiga bersabar. Dan nanti akan dibahas Pak Haji minggu depan insya Allah apa yang harus dilakukan di bulan Syawal untuk mencapai Ramadan. Kenapa? Sebab Ramadan teh pun pakai ilmu. Nah sekarang mah yang kemarin teh ceritanya sholatnya. Sholat, syarat sah sholat, batal sholat sudah pada paham kan? Sudah pada hafal belum? Ini gadis-gadis. Kenapa? Tapi kalau bacaan sholat sudah hafal. Sudah hafal kan? Ibu ada yang belum hafal di sini bacaan sholat artinya? Bina-bina, Bapak ada yang belum hafal? Makmanya ayo paling segala. Kan dipakai buat sholat. Ini pengalaman Pak Haji kemarin sampai dituntun bacaan dulu antara dua sujud saja di artinya itu terjalan. Jadi masih banyak orang yang belum hafal. Nah jadi karena tidak ada kesungguhan, terus juga ustadznya gitu ngajarkeun eta itu kan. Kenapa? Sebab hiji cenah lila gitu kan. Namun diajar itu. Bahkan ada ustadz yang ngomong sampai tidak usah tahu artinya. Nah, akhirnya mau khusyuk bagaimana kalau yang dibaca saja tidak paham? Mau khusyuk bagaimana kalau yang dibacanya tidak paham? Khusyuk itu bukan rukun sholat. Ya, jadi khusyuk lain rukun sholat. Nah, tapi Allah hanya menerima ibadah itu pertama sesuai syarat dan rukun, sesuai yang membatalkan sholat, itu baru sah. Nah, untuk mengukur apakah sholat kita ini diterima atau tidak, ukurannya mah sederhana saja. Di samping memenuhi yang tadi, terus ayat teh kenikmatan. Atau lagi sholat teh hamar, tak hamar. Sholat tapi hamar. Nah, jadi kalau sholat kita hamar, nggak ada garamnya. Itu bisa ya sebatas sah, belum sampai kualitas diterima. Sebab yang diterima itu sudah terasa KDT nikmat gitu. Nah kita nanya termasuk ngomong ya orang sholat itu loba nikmat loba itu. Baik, ibu bapak yang saya hormati,
Ini kalau kita mau sadar dulu ya, dia mah cerita bohong. Hanya bohong bisa diceritakan itu. Sholat itu jelas satu yang jadi ukuran baik tidaknya seseorang diukur dengan sholatnya. Jadi tinggal dijelaskan mah tinggal dia sholatnya konsisten. Ya itu aja dulu. Anak berehan di mana tante cara sholat. No. Jangan mana sok ngomong kayak acara nanti, tapi cara sholat. No. Lihat dulu sholatnya. Nah, kenapa? Sebab sholat itu sangat sentral. Sholat itu sangat menentukan. Ya. Jadi bainal kufri wal Islam tarku sholat. Yang membedakan Islam dan bukan Islam siapa yang berani meninggalkan sholat. Tapi karena kadong, nah ini kita dari awal tadi diajarkan khusyuk, nu di awal kita diajarkan itu berarti cuma gerakan dohirnya saja, lisan jeung dari kecil kita tidak diajarkan dia tanya kudu kieu, apalagi sampai terjemah gitu kan, sehingga secara umum mayoritas 100% lah, apakah orang yang sholat itu apa yang hatinya belum tentu. Kira-kira loba nu apa loba nu teu kira-kira yang mana. Nah, itu. Jadi ada orang yang maaf sudah berpuluh-puluh tahun lagi dia lagi. Terus berpuluh-puluh tahun sholat, tapi namun dibaca teu ngarti gitu. Kira-kira loba tuh? Banyak. Kalau sholat hanya menggugurkan kewajiban, maka akan dilakukan dengan terburu-buru. Jadi kalau sholat hanya sholat wajib atau sholat teh, nah karena dia melaksanakannya dasarnya kewajiban, maka sholat akan dikerjakan dengan terburu-buru. Yang kedua, kalau sholat itu masih dilaksanakan atas dasar kewajiban, kunaon Ibu Ros eta bet sholat kewajiban Pak Ustadz, maka jangan berharap kita bertemu dengan Allah, merasakan nikmat Allah. Nah kalau begitu seperti apa atuh sholat teh gitu, supaya kita bisa ketemu. Kita lihat dulu, dengar dulu. Kan supaya ada hayya alas sholat, terus hayya alal falah. Ajakan untuk sholat, ajakan untuk mendapat kemenangan. Oke, itu. Ada apa yang bilang ada? Hayya alas sholat. Hei. Salat. Hayya alal falah. Mari mendapat kemenangan, mendapat kesuksesan itu. Dikumandangkan 5 kali sehari semalam. Pertanyaannya, kita sudah mendapat tidak falahnya itu, kemenangannya? Padahal kita sudah sholat. Pasti ayah itu keliru dina sholat itu. Kita kemarin sudah tahu persis apa di luar kepala. Jadi kalau sholat kita benar, sholat kita khusyuk, Allah menjamin berapa? Nah, itu sudah nggak usah disebut lagi. Tapi sudah dapat tidak dari itu semua? Ya tidak seluruhnya lah, gitu kan? Atau 4 gitu kan di rumah. Tilu atau belum tilu atau 5 oke. Alhamdulillah Pak Ustaz, tilu abdi tah aya di abdi kabeh. Atau tilu 2 nyalisnya. Aku kedua ge atuh menang hiji daripada lapur bisa. Padahal Allah menjanjikan kalau sholat kita benar, kalau sholat kita khusyuk, Allah menjanjikan 5 gitu kan. Itu teh geus jeung dasar-dasarna jeung dalil-dalilna. Jadi kalau kita mau naik ini kan sambil kerja
ini mah contoh saja, ini mah mata coba lihat ada cerita bohong. Semua gawe aing rek salat sih bener. Sabab Allah janjikeun 5 teh salah satunya rezeki mudah hidup. Kira-kira bisa mah. Sakredit. Ya Pak, putar. Ini mah contoh saja, ini mah contoh. Saya mau kerja, bener pegawai teh. Anu saya kulik sholat teh, cing bener teh cek Allah teh cenah. Lamun bener sholat khusyuk, sholatna bener terus khusyuk, datang nu 5 teh. Sanajan teu 5 ge atuh menang-menang hiji we lah. Hidupnya mudah, rezekinya berkah. Padahal itu usaha, ukur sholat ukur. Bisa kan? Bisa. Tapi berani kan? Jadi kalau ditanya orang yakin kita yakin. Coba lamun yakin dites. Benar kan kita lamun yakin orang sholat bener teh, Allah diberi hidup tenang, orang sukses, bahagia, rezeki orang berlimpah, gitu kan? Terus orang mau terhindar dari pasca munkar, doanya juga terijabah. 5 bener tuh, saya mah hayang ngabuktikan, gitu kan? Nyanyi, ayeuna orang yakin tuh. Nah itu kan urusan nama. Nah, jadi ibu bapak pun ini urusan yakin itu tidak sesederhana itu. So, bawa doa parohodi kan? Iya. Ya contoh lah. Tok kabeh. Pak Haji nanya, apal kene doa dulu teh? Tuh. Ya. Ya, banyak kan. Jadi lamun ditanya yakin jeung teu Pak. Lamun yakin mah suci tinggal. Sok, yakin. Ieu doa teh kieu komo disebut ieu teh doa lamun pokona mah naon disebut teh cespleng. Urang berdoa eta teh doa dulu ya. Tapi urang teh kudu kabawa suasana, membawa suasana bagaimana Nabi Yunus gitu. Pan aya dina beuteung laut. Geus kada teu kudu buka. Bias. Ini contoh. Ibu contoh, ya mah kuping ke heula tuh. Ya Allah, sabar. Ya, lagi kan? Ya, ditanya lain gitu kan. Oh, eta mah jatuh setan. Nah, jadi baca terang surat Al-Ikhlas. Kamu. Baca malah membaca kulhu lancar. Ai kata kulhu teh Al-Ikhlas. Ai kulhu teh apa? Al-Ikhlas teh apa? Ai kulhu. Oke, balik gede kata tadi. Nah, juga sholat itu sama, gitu kan? Kalau benar sholatnya, sekarang tadi disebutkan ciri dalam sholat diterima, bukan hanya sah, dia harus beda harus diterima. Itu pada saat sholat, jeung setelah sholat itu ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan, ada kenikmatan. Itu ciri penting. Nah, secara pikir mah gampang kan? Secara pikir mah
rukun sholat teh sakieu, syarat sahna teh sakieu, batalna sakieu, terus sakitu nya aya teu khusyuknya. Oh, banyak. Tapi kita perlu tidak khusyuk. Perlu. Terus kita perlu tidak hafal dengan artinya. Ya, sekali perlu tidak? Perlu. Naon dasarnya? Naon dasarnya? Apa arti nanti apa dasarnya? Apa arti nanti naon dasarnya? Ini dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 43. Diulang-ulang apa adanya? Surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma la taqulun. Itu kannya. Tak itu teh apa jeung hatina teh eta dasarna teh. Sabda urang teh apa jeung hatina eta teh sarua salat anu tah itu. Isi kayak nanya, "Nah, aya ustaz ge nyebutkeun." Ustaz ya. Mana aja mana? Ibu-ibu, bapak-bapak, teu wajib apa jeung hatina. Seperti mah ayeuna hate urang we manteng kali. Manteng kenal mah pelayanan. Itu aya laporan ka Pak Haji. Pak Haji ustazna cenah pin gitu lah. Padahal eta teh cek Allah ngan bahasa Allah mah halus. Halus teu? Halus. Jangan kamu dekati sholat dengan saat kamu sedang mabuk. Itu malah mabuk terus aya ngadeket ieu sholat terus deket itu moal mungkin kan. Padahal maksudna mah tadi teh lamun teu apal artina kayak ngaco. Kayak di ya kan? Oke. Satu itu, yang kedua. Jadi kalau kita tidak dapat yang 5 tadi, menjanjikan 5. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sholatnya belum khusyuk. Hari nu khusyuk teh anu kumaha teh Pak? Khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna ilaihi mulaku wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang menyangka bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Allah. Itu Quran. Secara letter, secara bahasa, khusyuk itu asal kata dari khudu. Khudu itu naon tawadhu. Jadi dalam urang salat khusyuk teh salat anu tawadhu. Naon aya tawadhu? Merendah diri. Jadi kalau sholatnya harus merendah diri. Merendah dari siapa? Dari apa? Itu baik celenggu. Orang celenggu. Mana celenggu? Nah, khusyuk teh asal tina tawadhu, khudu tawadhu. Tawadhu teh merendah diri. Nah, yang namanya merendah aya di luhur dihanap. Dihanap. Jadi kita harus merendah. Sebab kita sedang bukan sholat tapi sedang ibadah. Hari ibadah teh asal kata tina abdun. Hari abdun teh apa budak? Hina. Nah kita teh harus merasa diri hina di hadapan Allah. Ulah kieu ayeuna. Urang doa, ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Bade bios pasti. Nah ini khusyuk itu seperti itu. Nah sekarang mau nanya lagi, lamun kurang nek baranya ke warung
mikir heula kakara ngomong atau ngomong heula kakara mikir atau ngomong teu mikir? Mikir heula kakara ngomong. Lamun ayeuna ka supermarket urang teh mikir heula kakara nyokot atau nyokot heula kakara mikir? Nyokot heula buat support berbagai macam apa itu ngaco bisi ieu bojona di paraban kampung atas. Jadi mikir heula kakara nyokot atau nyokot heula kakara mikir? Jadi urang teh lamun rek balanya ka warung mikir heula kakara ngomong. Urang sholat mikir heula kakara ngomong atawa ngomong teu mikir. Ngomong mikir. Ayo urang sholat nya mikir heula kakara ngomong atawa ngomong heula kalituna teu mikir. Hah? Nya urang sholat teh mikir heula kakara ngomong atawa ngomong heula kalituna teu mikir. Teu mikir. Hah? Kadang yang kedua Naon? ngomong dulu teu mikir. Urang mah keur sholat teh ngomong heula kalituna teu mikir. Cik atuh urang teh ka Allah deh, ka Allah ka jelema wae urang teh mikir heula terus ngomong. Cik atuh min atuh ai ka Allah nih. Jadi mimit teh ngomong heula mikir heula kakara ngomong atawa ngomong heula kalituna teu mikir. Hah? Ngomong heula dipikir biasanya ayatisnya. Urang mah ngomong heula terus mikir. Ya. So, ini tolong disimak. Ibu, ibarat bapak, ibarat siapapun lah, ngobrol. Kan mestinya makin apa yang kita ucapkan sesuai dengan yang dipikirkan dan sesuai dengan yang dirasakan. Kan gitunya. Jadi nyambung nanti no. Ini contoh lah orang kalau pakai HP kan. Itu rek ngomong tuh mikir lah. Bisa cek meminta langsung ngomong. Apa ya? Kayak itu nah mikir tuh entel. Ini contoh pakai HP orang mikirnya ada yang ngomong kan? Ngomongnya apa yang diucapkan sesuai dengan yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Nah, itu khusus anu komprehensif ya. Akhirnya contoh lah ya, atau di belakang pintu ya jelema ngobrol terus di dia oke saudara itu saudara ngobrol bisa nyambung mah kenapa komunikasi karena ditujukan ya lamun ditujukan nyambung mah ayo urang keur salat sok ditujukan ka Allah kana ucapan berarti khusyuk kan ya. Contoh kita sholati namun gandeng kagak rumah wah masih kumaha ge da urang ngomong ada ditujukan dari tadi itu ya nanti ya contoh ya karena kita ditujukan gitu kan ditujukan ucapan Allahu
akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah. Ditujukan ka saha? Ka Allah. Nyambung teu? Nyambung. Sabab urang ke salat. Salat artinya nyambung. Salat itu artinya silatun. Apa itu silatun? Nyambung. Tapi lamun kurang ngomong kieu ya. Inna sholati wa nusuki. Tapi ieu pikiran kalayang nyambung teu? Nyambung teu? Jangan ditujukeun tapi pikiran melayang. Bisa teu? Wal mungkin. Ya. Pan nyebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya ditujukan ke saha eta teh? Ka Allah. Urang teh curhat ka Allah gitu. Karena orang curhat berarti Allah itu mendengarkan dia, mendengarkan gitu. Nah, makanya ibu bapak bukan hanya letterlek, jadi bukan hanya terjemah, tapi kita harus meningkat karena masalah makna. Contoh, waktu dulu kata sujud, pan nyebutkan kieu. Beda lah menjelma teh apal artina minimal arti we teu makna. Rawi pilih, warni, warpuni, warpani, warjubni, tak ada pohon warjubni. Warjubni, kada pohon tak warjubni. Wah gini, wah ini, naon hatinya teuing. Tapi apa ai warjubni? Dia minta rezeki. Kamu tak apal di harina, mungkin tuh orang membaca seperti itu, mungkin. Nah kalau kita sudah tahu terjemah, pasti intonasinya bedanya. Iya. Intonasinya beda, gitu kan. Ibu, bapak lamun ningali pemandangan anu indah, perasaan urang mah senang. Tapi lamun ayo, waduh, yuk bekas kebakaran, bekas naon, wih, sampah-sampah itu ieu. Hati urang biasa kumaha? Ngalangsa. Nyambung, tak berarti antara hati jeung pikiran jeung pasangan. Ya. Berarti naon anu ditingali sesuai dengan kana pikiran, sesuai dengan yang dirasakan. Nah itu teh nyambung ngaranna teh. Kan aya teh jelema anu kieu. Terus ngalayan antri berat geus nya. Kunaon ceu? Tipes. Insyaallah cenah doakan ku abdi sing kuat, insyaallah cuma kuat, cuma ahli ibadah bisa bangsa. Sing dosa sabar ya Tuhan, sing sabar itu ya. Kudu deui aya teh. Teu kunaon tipes. Aja abdi gaduh tatangganya tipes. Tah tatangga abdi teh parah seperti ucuk kitu. Aja mah kitu. Dari kan 3 poe teh. Sekarang aja mah kana 2 poe. Itu pakai perasaan tulis. Pakai perasaan kesel. Ya, bari ngelayan deh. Kade, kalau ngelayan beli teh dimotivasi ku urang. Ya betul, abdi mah kadu wargi, malah wargi abdi mah. Betul panas. Tah, panas teh sapira. Ieu. Wargi abdi mah. Nah, jangan langsung kejang ini teh. Nggak motivasi tuh, nggak motivasi buru-buru malam kan? Oke, bisa kayak kepikiran gitu ini. Kan dipikir-pikirnya kepikirannya, mereka contoh itunya. Tapi kan ayah kan? Ayah. Aja warga abdi. Warga abdi mah geus kayak ya, teu bisa duit. Cuma masih kasih. Ya Allah, ya Karim. Oke, balik ke tadi. Nah, jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan. Nah, sekarang bagaimana sih? Terus jam 8 gitu. Kalau makna Fatihah sudah belum? Sudah.
Ngaji di budak orang kecil. Jadi bedanya terjemah di mana teh nang? Tempat, coba tempat. Hah? Saya untuk tahan tinggal diterangkan juga. Kami lah, nanti makhlukna itu lah saya bayangkan, rasakan, renungkan, itu tuh yang diucapkan ya benar. Mari kita renungkan, bayangkan. Ya, doa kepada guru majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.